Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Wafa dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perangkat keras internal komputer atau biasa disebut dengan internal hardware komponen. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu motherboard atau papan induk. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai pusat konektivitas bagi seluruh komponen internal. Motherboard sendiri menyediakan slot dan port untuk CPU, RAM, kartu grafis, penyimpanan, dan perangkat lainnya. Komponen ini memungkinkan pertukaran data antar bagian komputer melalui jalur komunikasi elektronik yang disebut bus. Selain itu, motherboard sendiri mengatur daya listrik yang dialirkan ke berbagai komponen melalui sistem distribusi daya internal. Selanjutnya adalah Central Processing Unit atau CPU. CPU atau prosesor adalah unit pemroses pusat yang dimana bertugas mengeksekusi instruksi-instruksi dari perangkat lunak. CPU sendiri dianggap sebagai otak dari komputer karena perannya dalam menjalankan operasi aritmatika dan logika dasar serta mengatur jalannya program. Kinerja CPU sendiri biasanya diukur dalam satuan gigahertz yang menunjukkan kecepatan siklus kerja per detik. Selanjutnya, yang ketiga adalah Random Access Memory atau biasa disebut dengan RAM. RAM adalah jenis memori utama yang bersifat volatil, yang berarti data di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. RAM sendiri digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program yang sedang aktif digunakan oleh CPU. Kecepatan dan kapasitas RAM berperan penting dalam menentukan seberapa cepat suatu sistem komputer dapat memproses tugas-tugas komputasi secara multitasking. Selanjutnya, yang keempat adalah penyimpanan internal, yaitu perangkat penyimpanan internal yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Yang pertama ada hard disk drive, menggunakan piringan magnetik dan head baca tulis untuk menyimpan dan mengakses data. Selanjutnya ada solid state drive, biasa disebut dengan SSD, menggunakan memori flash untuk penyimpanan data yang memungkinkan kecepatan akses lebih tinggi dan durabilitas lebih baik dibanding hard disk. Selanjutnya yang kelima ada power supply unit. Power supply mengubah arus listrik bolak-balik dari sumber listrik eksternal menjadi arus searah yang dapat digunakan oleh komponen-komponen internal. Power supply sendiri juga berfungsi sebagai pelindung dari lonjakan tegangan dan memastikan distribusi daya yang stabil ke seluruh sistem. Selanjutnya yang keenam adalah Graphic Processor Unit atau biasa disebut dengan GPU. GPU adalah prosesor khusus yang dirancang untuk menangani operasi grafis dan pemrosesan visual. GPU dapat terintegrasi pada motherboard atau CPU, integrate grafis, atau tersedia sebagai komponen terpisah, dedicated graphics card. GPU penting dalam bidang seperti desain grafis, pemrosesan video, dan game. Selanjutnya, yang ketujuh adalah sound card atau biasa disebut dengan kartu suara. Sound card bertugas mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya untuk mendukung input dan output audio. Fungsi ini biasanya telah terintegrasi di motherboard. Namun, kartu suara tambahan digunakan untuk kebutuhan audio berkualitas tinggi. Selanjutnya adalah sistem pendingin atau biasa disebut dengan cooling system. Sistem pendingin meliputi kipas, fan, heatsink atau sistem pendingin cair yang dirancang untuk menjaga suhu operasional komponen agar tetap dalam batas aman. Pendingin yang efektif penting untuk mencegah overheating dan memperpanjang usia perangkat keras. Selanjutnya adalah optical drive atau opsional. Optical drive digunakan untuk membaca dan menulis data pada media optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray. Meski penggunaannya mulai menurun, perangkat ini masih digunakan dalam beberapa sistem legacy atau kebutuhan khusus. Selanjutnya yang terakhir adalah slot ekspansi dan kabel internal. Motherboard menyediakan slot ekspansi seperti Beasley untuk pemasangan perangkat tambahan. Kabel-kabel internal seperti SATA, power connector, dan front panel connector digunakan untuk menghubungkan dan menyediakan daya pada berbagai komponen internal.
Baik, itulah tadi materi perangkat keras internal komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.